Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai manusia selalu melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan terhadap kita. Karena kita merasa terlalu kecil atau karena kita memang orang yang lupa. Padahal semua karunia dan nikmat yang diberikan kepada Allah, sekecil apapun itu, pastilah menyimpan hikmah yang begitu besar atas hidup kita. Sholawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak berkorban jiwa dan raganya agar kita semua terbebas dari kegelapan masa jahiliyah menuju masa yang penuh cahaya ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah dan juga Nabi Muhammad senantiasa mengajak dan mengajarkan kita untuk selalu bersikap dan berperilaku sabar dalam menjalani kehidupan dan menjalani setiap masalah yang menghampiri kita. Menurut bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menahan diri. Bila dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, maka makna sabar sangat luas cakupannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu sabar dalam menghadapi cobaan dan apa saja balasan bagi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita bahas sedikit pada kultum singkat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sebagai manusia yang oleh Allah dinaikkan derajatnya dari makhluk ciptaannya yang lain. Ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaan. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tadi sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau kita mau menelaah, dalam kisah Nabi Adam, akan kita dapati bahwa kita bisa menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat. Cukup pembahasan tentang ini. Kita kembali kepada pembahasan awal. Jadi, suatu keniscayaan bagi kita sebagai makhluk yang paling baik diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat juga Allah menegaskan pada kita tentang keniscayaan ini bahwa pada surat Al-Baqarah Allah berfirman, artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, ini dia bentuk keniscayaan akan cobaan yang Allah berikan pada kita selaku hambanya, semata-mata agar kita semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa kaitannya dengan sabar? Kaitannya adalah semakin kita sadar akan diri kita sebenarnya, maka semakin mudah bagi kita untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka langkah pertama agar kita bisa membangun sikap sabar dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwasannya dimanapun kita berada, kapanpun waktunya pasti tidak akan pernah lepas dari cobaan.
Konteksnya ya kembali ke awal tadi, yaitu semata-mata untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hal kedua yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita sebagai hambanya pasti baik. Semua yang Allah takdirkan untuk terjadi pada kita pasti semua bertujuan baik. Pertanyaannya seperti ini, mungkin agak sensi di telinga hadirin sekalian, tapi dalam Al-Quran Allah memberitahu kita tentang perkara ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dalam ayat ini Allah memberitahu pada kita bahwa apa-apa yang kita senangi belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya, dan apa-apa yang menurut kita baik belum tentu juga itu baik bagi kita. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena ilmu yang kita miliki sangat terbatas, sedangkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi, maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu menanamkan dalam diri bahwa apa yang Allah beri, apa yang Allah tetapkan untuk diri kita adalah baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dari beberapa pembahasan yang tadi sudah dipaparkan, paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan agar sifat dan sikap sabar ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah menyadari dengan hati bahwasannya kita sebagai makhluknya tidak akan pernah lepas dari cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus menanamkan mindset dalam pikiran dan hati kita bahwa apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Al-Jami'atul Wasliyah ke-91, Majulah Wasliyah Zaman Berzaman.